Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian kita, saya terlebih awal mengucapkan kalimat syukur atas pemberian kesempatan oleh anak dari ketua masjid kita yang seharusnya beliau yang mengisi di malam ini. Namun karena kebetulan kami berada di sini, kemudian kami dipersilahkan dan mengambil manfaat di dalamnya. Karena itu di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansihu. Jikalau engkau diminta untuk memberi nasihat, maka nasihatilah. Tentunya kita harus bersemangat dalam kebaikan, karena kita tidak mengetahui kebaikan mana yang diterima oleh Allah, yang menjadi sebab penggugur dosa dan kesalahan kita. Dan di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari pertemuan kajian kita sebelumnya tentang bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik itu di antara perintah dalam kehidupan, yang sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji kalian siapa yang paling terbaik amalannya. Jadi menjadi manusia yang paling terbaik amalannya adalah hal menjadi tujuan dalam kehidupan seorang hamba. Terbaik dalam akidahnya, terbaik dalam beragama, terbaik dalam ibadah, terbaik dalam akhlak, terbaik dalam berucap, melihat, mendengar, melangkah. Itu adalah tujuan dan visi misi kenapa kita dicipta. Maka di pertemuan sebelumnya kita telah ingatkan bahwasanya terbaik dalam agama adalah Islam. Ketika kita memilih Islam, ketahuilah itulah agama yang terbaik. Bahkan agama selain daripada Islam itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang ditunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita ingatkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Dan yang terbaik adalah surga Firdaus. Dan untuk mendapatkan surga Firdaus, tidak akan mungkin seseorang bisa mendapatkannya dengan amalannya. Tapi ada satu cara bocoran yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya bersedih. Dia bersedih bagaimana kalau Nabi meninggal dan dia juga meninggal. Nabi dimasukkan ke dalam surga Firdaus, sedangkan para sahabat ini mengetahui kadar amalannya, kadar takwanya kepada Allah, tidak mungkin akan membersamai Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kadar cinta mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah sebab menjadikan seseorang bisa bersama Allah dan Rasulnya. Tempatnya Allah adalah tempat yang tertinggi di langit. Di atas langit, Allahu alal arsy istawa. Dan kenikmatan yang tertinggi di surga Firdaus adalah kenikmatan ketika kita mampu memandang wajah Allah. Itu adalah kenikmatan yang terbesar. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka akan melihat. Dan di pertemuan kali ini kita akan menambah sedikit. Adapun dalam ibadah, seseorang bertaharah paling afdalnya adalah dengan memakai air. Kalau berwudu,
paling terafdal seseorang memakainya dengan 3 kali. Ya, boleh satu kali. Jadi seseorang berudu 1 kali bisa, sah. Nabi pernah melakukannya. 2 kali sah, 3 kali boleh. Dan ini yang paling terafdal. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu termasuk pemborosan. Dan salat yang terafdal adalah yang panjang bacaannya, panjang rukunya, panjang sujudnya. Walaupun seseorang dengan salat dengan cukup membaca surah Al-Fatihah, itu sudah sah. Tapi ketika ada pengompok, ada bacaan setelahnya semakin panjang, maka itu semakin afdal. Adapun tempat salat yang paling terafdal di muka bumi adalah kota Mekah. Seseorang salat di dalamnya itu seperti 1 juta kali dibandingkan salat dengan masjid-masjid yang lain, kecuali di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi seperti 100.000 kali seseorang salat dibanding masjid yang lain. Adapun salat yang paling terafdal adalah yang paling terbanyak jemaahnya. Karena salat semakin banyak jemaah, maka salat itu lebih afdal. Salat berdua sudah afdal dibanding salat sendiri. Salat bertiga lebih afdal dibanding yang berdua. Dan semakin banyak maka itu semakin afdal. Dan salat ini diantara amalan yang paling dicintai, yang paling afdal. Karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama, paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu liwaqtiha, yaitu seseorang tepat waktu. Ini mungkin sedikit dari pembahasan yang kita bahas karena waktu yang membatasi kita. Dan adapun salat yang afdal dilakukan, salat wajib adalah di masjid. Tapi selain daripada salat wajib, maka salat yang dilakukan yang terafdal adalah di rumah. Yang paling terafdalnya ketika kita melakukannya dalam kesendirian. Tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan secara global semakin tersembunyi maka itu semakin afdal. Baik dalam puasa, dalam haji, dalam sedekah, dan seluruh amalan, kecuali salat yang wajib atau puasa wajib, sedekah wajib, maka menampakkannya lebih afdal agar mengangkat fitnah. Akan tetapi ibadah-ibadah sunnah yang paling terafdal adalah ketika tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.